Siap belajar? Siap. Kalian siap konsentrasikan untuk belajar dengan Bapak, dengan rileks. Kalian jangan ada yang main HP untuk supaya mendapatkan keberkahan. Untuk pembelajaran ini dimulai dengan berdoa ya, yang akan dipimpin oleh. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Kenapa? Izin. Dua orang. Ya, untuk nanti ya mengharapkan yang tidak bisa sekolah harus menginformasikan secara ya boleh dengan WA ya di grup ataupun yang angka baik oleh orang tua ya. Untuk lebih ini gitu. Untuk itu kita doakan yang tidak sekolah diberikan kesehatan dan nanti bisa sekolah dengan baik. Ya, selanjutnya materi yang Bapak sampaikan bahwa di dalam materi bimbingan konseling itu ada 7 jurus BK hebat ya. Yang diantaranya yaitu ya jurus yang kedua yang akan Bapak sampaikan yaitu kelola emosi ya. Tahu emosi? Tahu, Pak. Ya. Apa yang kalian tahu tentang emosi? Hah? Hawa nafsu. Boleh. Ya. Mau untuk perempuan? Hawa perasaan. Hah? Perasaan, boleh. Ya. Perasaan. Jadi emosi itu adalah perasaan yang ada di dalam diri kita. Ya. Perasaan yang ada di dalam diri kita, bisa itu perasaan sedih, bisa gembira, ya, bisa kecewa, ya. Yang dinantikan dikualifikasikan kalau merasa sedih berarti akan timbul dari dalam hati kita itu nanti akan tercurahkan dengan menangis, dengan apa. Begitu juga kalau emosi kita kesal, bisa saja kita cemberut dan lain sebagainya. Itu ekspresi dari apa? Emosi yang ada dalam diri kita. Emosi itu bukan hanyalah sifatnya misalnya marah saja. Yang dinamakan emosi itu sesuatu yang ada di dalam perasaan yang ada di dalam diri kita, ya, timbulkan dalam diri kita, ya, diakibatkan oleh sesuatu. Ya. Misalnya apa? Ya, itu. Yang misalnya diantaranya yaitu emosi, ya, kemarahan. Mungkin ada karena ditimbulkan oleh kekesalan terhadap siapa saja. Maka oleh karena itu kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola emosi yang ada di dalam diri kita. Karena sesuatu itu tidak boleh berlebihan.
yang berlebihan itu tidak baik. Kita mampu mengelola emosi kita. Jangan sebaliknya, diri kita itu dikendalikan oleh emosi. Jadi kita harus mampu mengendalikan emosi yang ada di dalam diri kita sehingga emosi itu tersalurkan oleh kita. Ya. Maka lihat nanti di sini bisa kalian kita lihat. Ya, selintas kalian bisa gambarkan barusan sengaja Bapak tidak kasih suara karena perkataan yang tidak boleh ya ditiru. Dengan sikapnya saja ya seorang guru dengan siswa barusan ya mengungkapkan adu mulut kasar boleh ya. Jadi barusan itu sudah diungkap yaitu kata-kata yang tidak baik. Mengapa atas kesalahan kekecewaan yang ada di dalam dirinya sehingga melontarkan kata-kata yang tidak baik. Ya. Yang sebaliknya juga karena dikatakan tidak baik dari satu murid terhadap gurunya sehingga gurunya pun sama ya terbawa emosi mengungkapkan kata-kata yang tidak baik. Maka oleh karena itu ya siapapun kita harus mampu mengelola emosi yang ada di dalam diri kita sehingga emosi yang ada dalam diri kita itu dikendalikan oleh kita. Bagaimana caranya? Ya, ada tips untuk mampu mengendalikan emosi. Satu, ya, kita harus mengetahui dari mana datangnya emosi itu. Ya, berarti kan ada biangnya, ya, penyebabnya. Ya, dari mana penyebabnya? Ya, itu harus dihindari penyebab itu supaya kita tidak timbul emosi. Ya. Kedua, ya kita harus ya bahwa emosi yang ada dalam diri kita itu bisa kenyang. Bagaimana kenyang? Jadi ya pertahankan. Kita harus akibatnya dari kemarahan yang kita ungkapkan kepada orang lain, ya pasti akan timbul hal-hal yang tidak baik. Maka oleh karena itu, ya kita harus mampu mengelola emosi yang ada di dalam diri kita sehingga terkendalikan, ya terkendalikan. Karena kesalahan kita hilang dompet di mana saja pasti timbul kesalahan. Kita sedang bermotor, dari Indonesia langsung, berarti akan timbul kita menyadari orang eleh, itu adalah emosi yang tidak terkendalikan. Yang lainnya apa? Ada dampak dari karena kita tidak mampu mengendalikan emosi itu bisa saja tadi kita ngebut langsung ya akhirnya bisa tercelaka. Siapa yang rugi? Itu apa? Dari kekesalan kita yang tidak mampu mengendalikan emosi. Yaitu ya materi yang Bapak sampaikan saat ini ya karena kalian ada pelajaran yang lain ya Bapak sampaikan mungkin ada bisa apa yang membuat emosi itu muncul ya jika apa yang Anda lakukan saat emosi muncul pada diri kalian. Nanti apa yang Anda rasakan setelahnya. Jadi, ya, apa yang membuat emosi kalian itu muncul. Jadi, ini kalian Bapak beri kertas, ditulis oleh kalian, nanti dikebapakan, ya. Dari kalian pernah kejadian yang menimpa kalian, ya. Ya, apapun kejadian yang menimpa kalian, yaitu apa yang membuat emosi itu muncul pada kalian ketika kejadian itu terus
apa yang Anda lakukan saat itu? Ketika kalian muncul emosi itu, kalian apa yang kalian lakukan? Istighfar. Nah, boleh, kalian istighfar. Nah, setelah apa Anda lakukan saat itu, apa yang Anda rasakan? Ya, apa yang Anda rasakan ketika kalian sudah tadi melakukan? Ya, yang dirasakan. Kalau misalnya kalian nanti misalnya maka melakukan kemarahan, berarti akan timbul apa? Masalah. Ya, itu ya, Bapak. Jadi tolong nanti dikasihkan ke Bapak. Ya, kejadian-kejadian yang tertimpa pada kalian, pengalaman kalian, ya, yaitu apa yang membuat emosi itu muncul. Kan ada pasti ada latar belakangnya, ya. Setelah itu kalian apa yang dilakukan oleh kalian? Ya, bisa marah. Kalau emosinya emosi marah berarti marah. Kalau kegembiraan berarti Ketawa. ya, ketawa. Apa yang mengakibatkan kalian ketawa itu ya? Mungkin itu yang Bapak sampaikan, ya. Kalian bisa pahami? Bisa kalian pahami? Bisa, Pak. Apa ya? Bagaimana caranya mengelola emosi? Dengan cara istighfar. Boleh, ya. Ya, ingat Allah. Ingat Allah. Yaitu dengan berzikir, dengan misalnya kita bisa mampu mengendalikan bagaimana mengendalikan emosi itu supaya timbul tidak baik untuk kalian. Itu ya. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini ya kita mampu mengendalikan emosi kita sehingga ke depan kita mampu mengelola emosi kita ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah ya, selesai tetap kita harus kembalikan bahwa dari Allah kita kembalikan kepada Allah. Kita oleh karena itu juga ya kita diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Maka itu ya kalian silakan untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk mengakhiri pertemuan ini. Insya Allah lain kali kita akan ketemu di tempat yang lain. Silakan. Sekian ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini